Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Guru hebat SMP Negeri 4 Tanjung Palas. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini bukan hanya sekadar pemenuhan tugas, tapi merupakan sebuah tanggung jawab kami untuk berbagi dan nanti kita akan berkolaborasi. Jadi bukan cuma sampai berbagi saja, dan nanti kita akan coba untuk berkolaborasi. Di sini kami menyampaikan bertiga, nanti ada dari Bu Agustina, kemudian dari saya, baru nanti ada Bu Niputu Sediawati. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya berikan waktunya untuk Bu Agustina memulai diseminasi budaya positif. Silakan Bu Agustina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih waktunya. Yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, di sini kami bertiga, ada Pak Didi dan Bu Niputu. Di sini ada 6 modul ya yang akan kita sampaikan. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan modul pertama yaitu tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian modul ketiga dan keempat yang akan disampaikan oleh Pak Didi yaitu keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang modul 5 dan 6 nanti akan disampaikan oleh Ibu Niputu yaitu tentang restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baiklah, di sini yang akan sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Lanjut, Pak Didi. Nah, kita lihat di sini makna disiplin. Nah, makna disiplin yang baru kita bahas tadi ya, tentang disiplin kepada siswa kita. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Kemudian, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, ini yang perlu kita tanyakan dulu pada diri kita sendiri ya. Dan lanjut ya. Nah, di sini kita lihat yaitu kita mungkin terkadang melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan ya. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Atau untuk mendapatkan hadiah? Atau mendapatkan uang? Nah, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu itu? Oke, lanjut Pak Didi. Nah, ketika kita mendengarkan kata disiplin, menurut Bapak Ibu Guru apa itu disiplin? Yang kita tahu aturan ya. Yang kita tahu aturan. Nah, apa yang terbayang? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, aturan, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus adanya disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-descript, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, yaitu wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, itu tadi menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan kemerdekaan ya.
dari diri kita sendiri. Oke, lanjut, bisa dilanjut Mbak Didi. Nah, ini sebagai pendidik kita, kata disiplin itu yaitu tujuannya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi di sini disiplin itu yang kita harapkan kepada peserta didik kita, gunanya untuk apa? Untuk mengembangkan dirinya ya, untuk bagaimana kata disiplin itu mereka memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri ya. Nah, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Di situ sudah sering Bapak Ibu dengarkan ya. Nah, di sini ada di depan kita lihat ada 6 nilai, yaitu yang pertama bisa dilihat beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini bisa dilihat sikap mandiri dari murid bisa dilaksanakan melalui sikap yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Saya lanjut next. Nah, ada 9 pilar karakter, yaitu yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga ada kejujuran atau amanah diplomatis. Yang keempat ada hormat dan santun. Kemudian dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Selanjutnya percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, serta kedamaian dan kesatuan. Nah, ini dapat dilihat di depan ya Bapak Ibu. Di sini ada petunjuk hidup keterampilan. Keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya. Yang kedua, lurus hati. Yang ketiga, pendengar yang aktif. Kemudian yang keempat, tidak merendahkan orang lain. Dan yang kelima, memberikan yang terbaik dari diri. Mulai dari diri kita sendiri ya. Bisa dilihat di sini ya. Tidak perlu saya bacakan lagi satu-satu. Bisa dilihat di sini yaitu petunjuk hidup. Poin-poinnya bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan di sini juga ada nilai-nilai kebajikan. Dari di awal ada kata peduli. Nah, peduli di sini dilihat ke bawah ada keterus-terangan, ada kebersihan, peduli kepada kebersihan ya di lingkungan, kemudian ada komitmen dan lain sebagainya, bisa dilihat di depan juga. Kemudian ada kata rajin, ke bawahnya ada keberanian, kesantunan, kreatif ya. Dan selanjutnya kata integritas, di bawahnya ada kebahagiaan, keadilan, baik hati. Kemudian rasa hormat, di situ ada tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, dan sebagainya. Bisa lihat di depan. Nah, kita lanjut ke modul kedua, yaitu motivasi, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita bahas satu-satu apa itu perbedaan dari hukuman, kemudian penghargaan, dan restitusi itu sendiri. Nah, dilihat dari sini motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama di situ ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, di sini ada hukuman, pengertian dari perbedaan ini. Nah, restitusi itu sendiri artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Ini menurut bukunya yaitu Gosen 2004. Ya, jadi restitusi ini berbeda dengan hukuman ya. Kita pahami di sini. Bisa lanjut, Pak Didi. Nah, ini gambaran perbedaan ya dari hukuman, konsekuensi, dan juga ada restitusi. Dilihat di bawah sini ya. Dari kata identitas gagal. Ya, kita tidak bisa memberikan hukuman sebenarnya ya, hukuman kepada siswa kita di sekolah, yaitu kita lihat contohnya di sini. Ya, hukuman itu seperti, coba agak geser di sini Pak Didi. Perilaku pasif atau agresif meningkat. Yang kedua, ada sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Tindak lanjut pada kehidupan nyata dan peraturan ada kata kamu harus. Misalnya siswa kita membuat kesalahan, kemudian kita menghukum ada kata-kata kamu harus, misalnya seperti itu ya. Misalnya kamu harus lari lapangan gitu, saya terlambat atau lain sebagainya ya. Kemudian di sini ada konsekuensi. Apa yang terjadi yaitu penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Apabila kita melakukan konsekuensi ini ya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian di sini ada membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Ada pertanyaan seperti itu. Misalnya guru kepada peserta didiknya ada pertanyaan apa peraturannya, kemudian mampukah kamu melakukannya. Nah, ada kata-kata itu ya, dan terima kasih seperti itu. Sedangkan restitusi yang dapat kita lakukan dari restitusi ini yaitu masalah itu terpecahkan ya. Yang kedua, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang ketiga, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Berbeda dengan yang konsekuensi ini tadi ya, dalam waktu pendek. Sedangkan kemudian ada kata-kata atau pertanyaan, apakah kamu yakini, apakah yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ada kata-kata dari guru kepada siswanya seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan ya, bisa Bapak Ibu jawab mungkin pertanyaan yang ada di depan ini ya. Yang pertama, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, menurut Pak Adi konsekuensi. Bagaimana yang lain? Kok lari lapangan karena dia terlambat tadi ya? Karena itu berguna untuk dirinya sendiri, karena itu olahraga, jadi Itu konsekuensi. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Menurut Pak Is tadi konsekuensi ya. Bagaimana dengan ibu-ibu atau Pak Andi? Bagaimana Pak Andi? Konsekuensi atau hukuman? Atau ibu-ibu yang lain? Kira-kira apa? Hukuman. Menurut Bu Rabi hukuman ya. Gimana? Kita buka apakah jawabannya? Ya. Jadi lari lapangan basket 2 kali karena terlambat nih ya. Karena terlambat jadi dikatakan hukuman ya, bukan konsekuensi. Kemudian lanjut yang pertanyaan kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat Pak Didi jawabannya betul ya, konsekuensi.
Kemudian yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pernah nggak kita lakukan ya? Ini masuk hukuman ya. Betul ya, hukuman. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Gimana Pak Didi? Konsekuensi ya, betul, konsekuensi. Jadi murid yang terlambat tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ya, tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya itu. Kemudian yang kelima, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi. Jadi sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini yang hukuman itu sendiri ya, pasti pernah kita lakukan ya pada murid kita. Dan itu yang perbedaannya tadi dengan konsekuensi sebenarnya sangat bertolak belakangnya itu untuk dia mungkin sadarnya sementara, nanti pasti dilakukannya lagi. Tetapi kalau konsekuensi mungkin nanti bisa untuk kedepannya lagi dia menyadari kalau memang dia murid itu salah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan dari modul 1 dan modul 2. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Didi Suryadi. Jadi ada tentang masalah kita juga ada yang dia telah pada dibuka dari lagi, tapi ini kan terlalu secara umum. Jadi yang sebenarnya mayoritas kami itu adalah semua. Tapi dari untuk konsekuensi harusnya yang menit seperti yang di bawah, kita kan 10 menit seperti yang jadi untuk itu ada nyambungnya, ada nyambung antara kesalahannya dengan apa yang harus dilakukan. Kalau hukuman itu banyak tidak nyambung, tidak nyambung. Contohnya kayak kalau ini berdiri ini kan tidak bisa menjawab apa yang dilakukan. Kan gitu. Bisa jadi ini yang ini kemarin dibahas bisa nggak itu kalau bisa dijawab guru itu berefleksi dan ternyata gurunya yang nggak bisa menyampaikan dengan baiknya gitu. Terus yang ini lari keliling lapangan, yang lari keliling lapangan karena terlambat itu memang hukuman ya. Kenapa dibilang hukuman? Karena dia terlambat. Nggak usah disuruh lari. Ditanyakan dulu, apa yang harusnya dia lakukan. Misalnya dia 5 gitu tuh. Apa solusinya yang di bawah tuh? Kehilangan 10 menit. Kehilangan 10 menit ini solusinya nih sebenarnya. Kehilangan 10 menit jam istirahat, maka dia kan karena dia tertinggal pelajaran selama 10 menit, maka 10 menit dia nggak istirahat. Dia lanjutkan itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini saya rasa Bapak Ibu udah pernah nih, apalagi yang saya lihat di modul disiplin positif sudah ada yang ngerjakan keyakinan kelasnya ya. Luar biasa nih SMP 4. Baik, keyakinan kelas. Ini pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Berbeda Bapak Ibu ya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bapak Ibu tolong dijawab ini. Mengapa mengapa kita memiliki peraturan yang misalnya penggunaan helm di jalan saat mengendarai motor roda 2. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bu? Kira-kira Bu? Kenapa kita pakai helm? Menghindari polisi? Oh bukan. Iya, menghindari kecelakaan. Berarti untuk keamanan ya Bapak Ibu ya. Keamanan. Terus untuk ini Bu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Oh, COVID. Ya, saat COVID. Berarti masalahnya masalah kesehatan kan? Baik. Keamanan, kesehatan, itulah tadi yang dibahas oleh Ibu Agustina di sini, Bu. Nah, ini Bu, ini yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ya.
Dari profil pelajar Pancasila sampai ke belakang tadi, itulah namanya nilai-nilai kebajikan. Keamanan, kesehatan, itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita pakai kata-kata itu, pakai nilai-nilai kebajikan itu untuk membuat keyakinan kelas. Makanya nanti tidak ada lagi, tidak boleh lari dalam kelas. Nah, itu peraturan, bukan keyakinan. Nah, ya. Baik, ini namanya kebajikan. Nanti tidak lari dari sini kata-kata kita pakai untuk keyakinan kelas. Ini banyak banget ya ini ya. Ini banyak banget. Ini saya biasa ngambil keyakinan kelas dari kata dari ini, The Virtues Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Ini tadi ya. Baik, singkat saja kita bentuk keyakinan kelas nanti. Jadi Bapak Ibu coba praktekkan pas di ujian, maaf, bukan di ujian, tapi di tahun ajaran baru, karena kita kan ajaran baru ya 2024 2025. Nanti kita coba buat keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak daripada peraturan. Ya, peraturan itu lebih rinci dan konkret. Sedangkan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak dalam bentuk kalimat negatif. Contoh, tidak boleh lari dalam kelas. Itu kan kalimat negatif, ada kata-kata tidak. Maka diganti kalimat positif, berjalan di kelas. Gitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak-banyak juga. 3 sampai 7 saja, maksimal 7 lah kalau bisa. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Ya, nanti siswa disuruh ide-ide mereka. Nggak apa-apa dulu pakai kalimat negatif. Tulis dulu. Baru nanti kita simpulkan dia maksudnya kemana nih. Dinilai kebajikan tadi. Oh, tidak boleh mengganggu teman. Berarti saling menghargai gitu. Terus ini di keyakinan kelas itu ditinjau dari waktu ke waktu. Boleh berubah Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu boleh berubah. Bukan saklek gitu aja. Oke Bapak Ibu, ini tolong ya kita jawab bersama. Saya bacakan aja kalau misalnya ini kekecilan. Ini Bu, peraturannya, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju kira-kira apa? Kalau sudah pinjam barang dikembalikan. Kenapa? Kalau sudah dipinjam dikembalikan. Disiplin. Apalagi Bu? Tidak apa-apa. Nggak ada yang salah benar di sini Bu. Betul ya itu Bu. Salah satu disiplin. Dia kan harus disiplin. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan ya. Makanya menggunakan frasa kalimat negatif. Perhatian, apalagi? Bisa Bu, nggak apa-apa Pak. Ini kan contohnya salah satu saja. Kan Bapak Ibu bisa nanti mengumpulkan. Oh, dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghormati gitu ya. Terus tuh hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Bisa juga komitmen ya, seperti ini. Dilarang melakukan kekerasan, menjaga keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Apa Bu kira-kira? Dilarang menggunakan narkoba. Hah? Ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, bisa juga saling menghargai. Ya, dilarang merokok. No smoking. Tersenyum Pak Andi. Jaga kesehatan, menggunakan masker juga begitu ya. Berjalan di kelas, menjaga keamanan dan kenyamanan. Bu. Jadi nanti kata-kata seperti inilah yang akan muncul di keyakinan kelas. Ini prosedurnya Bapak Ibu ya. Prosedurnya seperti ini. Ya, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Kita tanyakan dulu, kira-kira yang kamu ingin dari kelas ini seperti apa gitu ya. Pak, nggak boleh tidur dalam kelas, kalau kelas 7 begitu ya. Nggak boleh tidur dalam kelas, pokoknya nggak boleh datang terlambat. Kalau guru
menjelaskan, dengarkan, mereka sendiri yang begitu. Akhirnya kita coba untuk susun ke keyakinan kelasnya. Terus mencatat semua masukan murid atau warga sekolah. Susun kalimatnya nih Bu ya. Kalimat negatif, ini kalimat positif. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini contohnya ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, berjalan di kelas. Kecuali tadi kayak dilarang merokok, kalimat positifnya apa? Buanglah rokokmu gitu. Kan tidak ada kata dilarang dan tidak. Tinjau kembali daftar curah pendapat. Tinjau kembali Bu, jangan langsung dibuat semua jadi peraturan gitu ya. Enggak. Ya seperti ini Bapak Ibu ya. Jalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung keyakinan kelas, yaitu saling menghormati. Jadi dia abstrak aja. Tinjau ulang keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu bisa sampai 3 atau 7. 3 sampai 7 maaf. 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Nggak usah banyak-banyak. Setelah keyakinan kelasnya dibuat, maka warga kelas meninjau ulang, setelah itu menyetujuinya dengan menandatangani, dan ini sudah kami praktekkan Bapak Ibu di kelas 7 ya. Terus gurunya juga tanda tangan. Terus seperti kalau di kelas 7 itu kalau nggak salah menjaga kebersihan, maka gurunya pun masuk lepas sepatu gitu. Jadi nggak cuma muridnya aja. Keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Ini nanti keyakinan kelas ini Bapak Ibu ada manfaatnya ketika restitusi, nanti dijelaskan oleh Bu Niputu. Makanya nanti di restitusi itu ada pertanyaan, apa keyakinan kita gitu loh ketika dia melanggar. Contoh keyakinan Bapak Ibu ya. Ini contoh ya, nih, berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Setelah itu beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Contoh, umpamanya ini peraturannya. Dibuat keyakinan kelasnya. Kira-kira ini apa, Bu? Kalau berdoa, beribadah, maksudnya? Ya, boleh ngambil frasa atau kalimat atau kata dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, boleh beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini boleh. Ini satu kesatuan ini. Karena di profil pelajar Pancasila itu kan satu kesatuan, ditambah dengan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Ini tadi ya, berjalan di kelas, mendengarkan guru. Ini boleh Bu, dijadikan satu payung. Saling menghormati. Sama termasuk yang apa? Menjaga kedamaian dengan teman supaya tidak saling mengganggu. Boleh saling menghormati. Ini contoh saja. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini boleh Bu. Disiplin atau komitmen boleh. Saya ngambil komitmen. Dia harus komitmen datang tepat waktu. 3 sudah dapat, 3 frasa sudah dapat, maka dapatlah dia sebagai keyakinan kelas. Dapatlah dia sebagai keyakinan kelas. Nah ini boleh kerjasama antara kita guru mapel dengan wali kelas boleh. Jadi tidak masing-masing guru mapel punya keyakinan kelas masing-masing. Bingung nanti siswanya. Ini beda lagi gitu. Ini boleh nanti kerjasama antara wali kelas dengan masing-masing guru mapel. Kalau nanti wali kelas yang membuat dengan siswa, nanti disosialisasikan ke guru mapel. Kalau bisa guru mapelnya ikut juga di situ, pendapatnya, idenya disampaikan. Ya, nanti ada tanda tangan sama gurunya. Gitu ya. Ibu ya. Jadi inilah disebut dengan keyakinan kelas. Jadi kalimat tidak usah panjang-panjang. Dia abstrak ini saja. Ambil frasa yang nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Agustina berdasarkan dengan beberapa ide peraturan yang disampaikan tadi menggunakan kalimat positif, bukan negatif. Baik Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup, setelah itu penguasaan, setelah itu kasih sayang dan rasa diterima, baru ada kebebasan dan kesenangan. Nah, 5 ini kebutuhan dasar yang melekat pada kita
sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seperti gini Bu ya, yang bersifat fisiologis, seperti kesehatan, rumah, makanan, dan pokoknya yang bersifat fisiologis lainnya itu kebutuhan bertahan hidup. Ada rasa kasih sayang dan diterima, ini kebutuhan juga kebutuhan dasar. Ya, ini fisiologis, yang ini psikologis. Ini berkaitan dengan koneksi sosial, biasanya yang kedua ini, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, ya, kebutuhan penguasaan tuh dia tuh bisa melakukan ini, bisa mengendarai motor, bisa begini, bisa begitu, itu penguasaan. Ya, terus ada kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Ya, kita juga pengen deh milih untuk, udah misalnya dikasih pilihan hari ini nggak masuk, kita pilih nggak masuk. Saya yakin itu Bu, karena kita ada kebutuhan dasar kebebasan. Terus kesenangan, seperti kalau kita refreshing, healing ya, zaman sekarang ya, healing ya. Healing. Ya kalau kita Pak generasi milenial ya, refreshing. Kalau Gen Z, healing gitu ya. Ya, di sini ada untuk mencari kesenangan, bermain tertawa. Ini seperti jalan-jalan, shopping. Baik, ini contoh Bapak Ibu. Nanti kita coba untuk menganalisis ini bersama. Contoh peristiwa baik tahun ini Dimas genap 17 tahun. Biasanya kalau 17 tahun ini masuk remaja akhir ya. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, ya apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika dia bilang, aku merasa bangga dan keren, maka masuknya dia di penguasaan. Dia keren, dia bisa nyetir mobil. Kan keterampilan tadi, kebutuhan akan diakui kemampuannya. Dia keren, udah bisa nyetir mobil. Mungkin bisa drift, ya. Terus jawaban Dimas lagi, ini alternatifnya ya. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Ini bisa diterima sama teman-temannya. Terus aku bisa senang pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini kebebasan. Dia bebas mau kemana saja pakai mobil tersebut. Terus menyetir mobil itu seru. Di sini kesenangan dia. Dia seru aja menyetir mobil. Baik Bapak Ibu, itu dari saya. Lanjut nanti restitusi disampaikan oleh Ibu Niputu. Baik, saya akan menyampaikan 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh orang tua dan guru ya. Terlebih lagi kita sebagai guru. Nah, ada posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun mental. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi saja aturan saya atau awas ya kalau kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, salah selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu adalah posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Nah, kemudian 5 posisi kontrol yang berikutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, biasanya kata-kata ini yang membuat merasa bersalah digunakan dengan cara lembut, akan berkata seperti ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Nah, itu adalah posisi kontrol yang membuat merasa bersalah. Kemudian, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka.
murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, itu yang membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif atau positifnya, itu ada dampaknya positif dan negatif. Nah, pada posisi positif ya berupa berhubungan baik, ya akan terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah Bapak. Ya, kemudian yang kedua, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu akan bantu bereskan. Nah, sedangkan hal negatifnya adalah pada posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak dapat membantu murid tersebut, ya murid akan merasa kecewa. Bilangnya, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ya murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, itu kalau posisi sebagai teman ya. Ya, dia merasa kalau bapak atau ibu gurunya peduli sama dia. Nah, pada saat kita tidak peduli kepada mereka, mereka bilang, "Oh, saya kira bapak dan ibu berpihak pada saya." Rupanya enggak, dan juga akan terciptanya pilih kasih ya. Jadi guru A mau diturutinya, kemudian guru B tidak mau. Nah, itu adalah posisi kontrol pada menjadi teman. Dan yang keempat, pemantau ya. Pemantau ini berarti mengawasi ya. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, yang pertama, peraturannya apa? Nah, kita tanya, kamu ingat enggak peraturan atau keyakinan kelas kita? Ya. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, kalau kamu melakukan kesalahan, sanksinya apa atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, biasanya ini menggunakan catatan. Nah, kita catat tuh keyakinan kelas kita. Kemudian biasanya ada yang buat gambar bintang ya, stiker bintang lah. Misalnya ada muridnya yang terlambat ya. Yang terlambat berarti misalnya kita menyiapkan 10 bintang, kalau dia terlambat 1 hari berarti kita kurangi bintangnya. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Nah, posisi ini yang paling baik ya, Bapak Ibu, yang harus kita terapkan. Kenapa? Ya, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Memerintahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang paling bagus ya Bapak Ibu, kita dalam menerapkan posisi kontrol, di mana kita sebelum kita memberikan hukuman atau konsekuensi, kita harus juga menanyakan murid kita, ya, mempersilahkan murid kita untuk memberikan ide-ide dalam menentukan keyakinan kelas. Dan juga kita memberikan murid, jika dia melanggar peraturan, kita memberikan kesempatan untuk dia mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia lakukan. Nah, ini contoh pertanyaan bagi seorang manajer. Ya, yang pertama, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi ya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga,
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang keempat, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu yang pertanyaan yang kita berikan kepada murid kita. Nah, tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Oke, sebelum melanjutkan ke segitiga restitusi, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman. Di dalam kitab pembelajaran, kira-kira kelima posisi kontrol tadi yang mana sering kita gunakan? Pak Andi, gimana Pak Andi? Atau ibu-ibu yang biasanya dari mana? Dari penghukum kah? Merasa bersalah kah? Manajer kah? Atau teman? Ya, kalau saya pribadi biasanya saya pada posisi menghukum dan berteman, ya. Tapi setelah saya mempelajari ini, saya berusaha untuk menjadi seorang manajer, ya. Oke, kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah, ya. Di dalam memvalidasi tindakan yang salah itu kita menentukan pertanyaan, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Nah, kita memvalidasi, kita mencari dulu permasalahan yang mengapa murid tersebut melakukan pelanggaran tersebut. Yang kedua, menanyakan keyakinan, ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi kita harus menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dari sini kita bisa menstabilkan identitas mereka. Nah, ini ada 3 proses, ya, dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Ya, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi kita di sini setelah kita menstabilkan identitas, kita bisa dari anak yang tadi melakukan kesalahan. Nah, setelah kita tahu, dia akan mengubahnya menjadi perilaku yang baik. Nah, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ya, kita menggunakan kalimat-kalimat ini untuk menstabilkan identitasnya. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Yang ketujuh, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kemudian yang tahapan segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing, ya, bagi kita sebagai guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka, nah, itu pasti akan baik. Ya, yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya.
Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru lagi. Nah, itu ya, di dalam segitiga restitusi kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Ya, yang ketiga, dalam segitiga restitusi, menanyakan keyakinan kelas. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Ya, tadi sudah kita langkah pertama, ya, dan tingkah laku yang telah divalidasi itu langkah kedua tadi. Ya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, ini ya. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, nilai umum yang kita telah sepakati apa. Ya, kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian, kamu akan jadi orang yang seperti apa. Nah, jadi kalau kita sudah bertanya, sudah menstabilkan identitas, sudah memvalidasikan, kemudian yang menanyakan keyakinan kelas, ya. Nah, kita akan menemukan hasilnya. Oke, demikianlah penyampaian diseminasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 10. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nitu. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, nanti ini bukan sekedar sampai sini saja Bapak Ibu. Kami harapkan nanti di tahun ajaran baru, nanti begitu anak-anak sudah masuk, kita coba untuk mempraktikkan keyakinan kelas. Otomatis nanti dikoordinir sama wali kelasnya masing-masing. Semua guru mapel bisa menyampaikan pendapat. Tapi di kelas, bukan di kantor. Di kelas bersama siswa. Bersama siswa nanti. Nanti hasilnya nanti coba nanti dibagikan ke kita. Jadi ketika ada siswa melanggar, kita coba untuk mempraktekkan restitusi. Kita coba sendiri sebagai manajer. Memang sulit Bu. Pernah ada pertanyaan ke kami, bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali melaksanakan restitusi posisi sebagai manajer? Maka kami jawab, itu pertama gugup ya, karena kita biasa tuh mentok-mentoknya itu pemantau. Peraturannya apa? Ya kan? Segitu. Kamu tahu nggak itu salah? Itu pemantau. Kita nggak pernah ngajak siswa untuk mencari solusi sendiri dari masalah yang dia lakukan. Apalagi sampai penghukum. Kita coba untuk berubah ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu kita bisa, ya memang tak ada gading yang tak retak. Itulah guna kita dalam suatu organisasi, kita berkolaborasi, menjalankan visi. Nanti insya Allah di tanggal 12 kita coba untuk merevisi visi sekolah. Gitu Bapak Ibu, tanggal 12 ya, lanjut ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.